Di mana batasnya berakhir? Ketika seseorang mendorong batas dirinya, di mana seharusnya mereka berhenti? Apakah memecahkan rekor adat atau permainan berbahaya? Guinness World Records dulu menjadi simbol pencapaian, tapi beberapa tercatat dalam sejarah bukan dengan tepuk tangan, melainkan tragedi. Inilah kisah-kisah kelam di balik halaman gemerlap pemecahan rekor. 1. Harga kurang tidur, 1964 Amerika Serikat. Pada tahun 1964, siswa SMA berusia 11 tahun bernama Randy Gardner melakukan eksperimen untuk memecahkan rekor waktu terlama tanpa tidur. Ia terjaga selama 11 hari berturut-turut. Awalnya hanya rasa ingin tahu, namun segera berubah menjadi menakutkan. Ucapan Gardner terganggu, persepsinya memudar dan ia mulai berhalusinasi. Dokter mendeteksi kerusakan fungsi otaknya. Guinness diam lama setelah peristiwa ini. Namun pada 1970-an atas nasihat ahli medis, mereka melarang rekor kurang tidur sepenuhnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa batas manusia bisa dilampaui bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Tenggelam dalam keheningan, 2001, Spanyol. Seorang freediver bersiap menjadi orang yang menahan napas terlama. Namun, detik setelah menyelam, keheningan air berubah mematikan. Penyelam kehilangan kesadaran dan ketika diangkat dari dasar, ia sudah tiada. Guinness membatalkan rekor menahan napas tanpa oksigen setelah kejadian ini. Hanya varian aman dengan praoksigenasi yang diterima mulai saat itu. Tragedi ini kembali mengingatkan kita tentang rapuhnya manusia menghadapi alam. 3. Makan terakhir demi rekor, Sirimbal Bambang Pampa. Di kompetisi makanan, peserta bertarung memecahkan rekor memakan hotdog terbanyak. Penonton bersorak, kamera berkedip, tapi satu peserta tersedak dan tidak bisa bernapas. Meski sudah diberi pertolongan, ia tidak terselamatkan. Konsep larangan moral pertama kali muncul dalam sejarah Guinness. Semua rekor makanan dan minuman dihapus karena risiko tersedak dan kesehatan. Guinness lalu mendeklarasikan setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan kematian tidak akan diterima lagi. 4. Napas terakhir di bawah tanah, Glab. Seorang seniman sirkus mengubur dirinya hidup-hidup demi rekor waktu terlama dikubur hidup-hidup. Ia menargetkan 60 jam. Namun pagi hari ketiga, tabung oksigen tersumbat. Tanah tetap sunyi, dan tak ada jalan kembali. Setelah ini, Guinness melarang rekor dikubur hidup-hidup dan ruang tertutup selamanya. Sejak saat itu, masuk kubur selagi hidup hanya sebagai metafora. 5. Akhir tari api, Seorang ilusionis tampil di panggung untuk rekor waktu terlama makan api. Penonton terpesona. Namun, 1 detik kesalahan membuat api masuk ke saluran napasnya. Salurannya terbakar. Hidupnya berakhir sebelum pertunjukan selesai. Guinness lalu melarang semua aksi yang melibatkan api, bahan peledak, dan nyala. Tak ada rekor bermain api yang boleh tercatat lagi. 6. Bencana balon Cleveland Serikat. Untuk mewarnai langit kota, 1,5 juta balon dilepas sekaligus. Namun balon terbawa angin dan mendarat di Danau Erie. Pada saat yang sama, 2 pelaut hilang di danau. Tim penyelamat tak dapat menemukan mereka di antara balon terapung. Mayat mereka baru ditemukan kemudian. Kejadian ini menjadi titik balik dalam sejarah Guinness. Setiap acara yang merugikan lingkungan kini dianggap pelanggaran etika. Guinness menyatakan tidak akan pernah lagi menyetujui rekor yang merusak alam. 7. Terjebak di bawah es. Sekelompok penyelam air dingin mencoba rekor waktu terlama di bawah es. Awalnya berjalan sesuai rencana, tapi mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. 2 orang kehilangan nyawa. Guinness tidak sepenuhnya melarang rekor es, tapi menetapkan batas waktu ketat. Tak ada rekor yang boleh melampaui 2 jam sekarang. Sejak saat itu, es melambangkan bukan hanya daya tahan, tapi juga batas itu sendiri. Beban terakhir gajah, 1993. Thailand, penyelenggara sirkus menyiapkan panggung untuk rekor beban terberat yang dibawa gajah. Gajah membawa lebih dari 900 kg di punggungnya. Tapi setelah beberapa langkah, lututnya ambruk. Tulang belakangnya patah dan ia meninggal beberapa hari kemudian. Setelah ini, Guinness melarang semua pertunjukan yang melibatkan eksploitasi hewan. Tak ada lagi rekor yang melibatkan rasa sakit hewan. 9. Hilang dalam gelap, 1990. Sekelompok relawan masuk ruang bawah tanah untuk rekor waktu terlama dalam kegelapan. Setelah 30 hari, sebagian keluar dengan depresi, halusinasi, dan kehilangan orientasi. Beberapa tidak pernah kembali ke rutinitas tidur normal.
Guinness menyatakan isolasi dan eksperimen deprivasi sensorik tidak etis, mendorong batas pikiran menjadi lebih berbahaya daripada menantang tubuh. 10 kematian digital, 2012 Thailand. Seorang gamer muda ingin memecahkan rekor waktu terlama bermain video game tanpa henti. Setelah 48 jam, ia mengalami serangan jantung. Layar masih menyala, tapi permainan berakhir. Guinness kemudian mendefinisikan ulang kategori daya tahan digital. Mulai sekarang, tak ada rekor yang melibatkan kurang tidur, imobilitas, atau stimulasi ekstrem. Kesimpulan, nama batasan adalah hati nurani. Setelah peristiwa kelam tersebut, Guinness World Records mengubah pendekatannya secara radikal. Rekor kini tidak hanya menghargai yang terbesar atau tercepat, tapi juga yang paling aman, kreatif, dan penuh kesadaran. Saat ini, Guinness membawa filosofi bahwa setiap rekor harus menjadi inspirasi. Karena umat manusia telah belajar bukan hanya batasnya, tapi juga harganya. Pencapaian sejati dimulai bukan dengan melampaui diri sendiri, tapi dengan mengetahui batasan tanpa melukai sesama. Jangan lupa like, subscribe channel, dan tuliskan pendapatmu di komentar untuk konten seperti ini. Menurutmu di mana seharusnya batas itu berakhir? Sampai jumpa di komentar. Settings. Use appropriate media. Use a female voice for the narrator.